kembali hari ini belajar masih pengantar kitab Perjanjian Lama, dan kita akan belajar tentang pengantar kitab Keluaran. Iya. Jadi kitab Keluaran merupakan kitab kedua setelah kitab Kejadian. Dalam kitab Taurat yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya, itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Keluaran itu adalah kitab kedua. Nah, saudara sekalian, untuk yang pertama kita pelajari judul kitab. Dalam tanah kitab Keluaran itu diberi judul Me'eleh Shemot. Itu artinya inilah nama-nama. Iya, inilah nama-nama. Bagian ini diambil dari kata pertama dari kitab pasal 1 ayat 1 kitab Keluaran. Lalu dalam Septuaginta di sini diberi judul Exodus. Artinya keluar, keluaran, atau berangkat pergi. Jadi keluar. Nah, saudara sekalian, jadi kitab Keluaran ini memang diberi judul Keluaran. Pertanyaannya, kenapa diberi judul Keluaran? Sebenarnya memang berdasarkan isi kitab. Kalau kita perhatikan kitab Keluaran, di situ memang diceritakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bagaimana waktu itu, memang kalau kita lihat kejadian terakhir itu cerita bagaimana Yusuf ada di Mesir. Lalu setelah Yusuf ada di Mesir, Yusuf membawa orang tuanya, saudara-saudaranya semua pergi ke Mesir. Nah, setelah mereka di Mesir, mereka beranak, mereka berkembang biak, beranak pinak, beranak cucu, bertambah banyak, muncullah Fir'aun baru, sehingga orang Israel akhirnya ditindas. Pada saat orang Israel ditindas, mereka minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan kirim Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi itu judul kitab Keluaran diambil dari isi kitab itu. Selanjutnya mari kita akan belajar untuk tahun penulisannya. Tempat penulisannya saya rasa sama seperti kitab Kejadian, yaitu ditulis oleh Musa dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan di Gunung Sinai tahun 1450 sampai 1410 sebelum Masehi. Apa tema daripada kitab Keluaran ini? Nah, tema dari kitab Keluaran ini yaitu penebusan. Menurut saya itu penebusan. Kenapa diberi tema penebusan? Ini berdasarkan isi daripada kitab Keluaran itu. Secara umum ini menurut saya bahwa Israel ditebus, diambil dari Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, kalau kita lihat secara umum dan kita pelajari isi daripada kitab Keluaran, di situ pada saat orang Israel berteriak-teriak minta tolong, Tuhan kirim Musa. Pada saat Musa sudah datang ke Mesir, lalu Musa minta supaya diizinkan bangsa Israel ini beribadah kepada Allahnya di padang gurun selama 3 hari, dan semuanya yang intinya itu memang supaya bangsa Israel ini kembali ke Kanaan, dan Fir'aun tidak mengizinkan. Sehingga ada tulah, air jadi darah, dan seterusnya, nyamuk semuanya. Dan jelas tulah terakhir itu adalah anak sulung mati. Bagaimana waktu itu Tuhan itu berfirman kepada Musa dan semuanya supaya apa? Supaya anak sulungnya tidak mati, mereka harus mengoleskan. Diambang pintu rumahnya itu pakai hisop, itu darah. Sehingga pada saat malaikat maut lewat, orang Israel aman, anak sulung tidak ada yang mati. Sehingga disitulah boleh dibilang sebagai dasar, sama seperti Kristus, darah Kristus menjadi tebusan bagi orang berdosa, ya. Jadi menjadi tebusan bagi orang Israel, sehingga orang Israel tidak ada yang mati. Hanya orang Mesir, semua anak sulungnya mati, bahkan anak sulung Fir'aun itu pun ikut mati. Jadi disitulah akhirnya ada pembebasan. Dari budak ditebus, penebusan terjadi, sehingga akhirnya orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir.
Selanjutnya mari kita akan lihat tujuannya. Apa tujuan penulisan kitab ini? Yang pertama itu menurut saya itu memberikan penjelasan mengenai kehidupan bangsa Israel di Mesir dan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi kalau kita lihat kitab Keluaran ini mau menceritakan bagaimana orang Israel itu hidup dalam perbudakan di Mesir, dan akhirnya Tuhan kirim Musa, lalu membawalah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan akhirnya menuju ke tanah Kanaan. Itu diceritakan dengan jelas. Lalu yang kedua, tujuan dari kitab ini yaitu memberi penjelasan mengenai bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel pada saat bangsa Israel itu kembali ke tanah Kanaan. Pertolongan Allah luar biasa. Yang pertama, bagaimana mereka itu akhirnya menyeberang laut Tebro. Allah singkatkan laut itu. Biasa kan? Pada saat mereka itu kelaparan, lapar, Tuhan kirim mana dari sorga. Pada saat mereka kehausan, Tuhan kirim air. Tinggal Musa bilang, keluar air. Dari batu yang kering itu keluar air. Luar biasa. Pertolongan Allah yang luar biasa di dalam kitab Keluaran. Tokoh-tokohnya siapa yang penting? Yaitu tokoh adalah Musa pastinya ya. Musa, lalu juga nanti ada Harun yang penting, lalu Yosua. Ini 3 tokoh pentingnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat Musa kan nggak ahli dalam hal bicara, dibantu Harun. Lalu waktu memimpin Musa dibantu oleh Yosua. Jadi ini tokoh-tokoh penting. Selanjutnya mari kita akan lihat peristiwa penting ya. Kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 4 dan 7, di sana ada peristiwa Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Ini peristiwa yang menurut saya penting. Karena apa? Karena hukum inilah yang menjadi dasar untuk kehidupan orang Israel. Ya, menjadi dasar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Terakhir kita lihat di sini garis besar. Secara umum garis besar kitab Keluaran yang pertama itu adalah penebusan. Penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana diceritakan orang Israel yang diperhamba di Mesir akhirnya dibebaskan. Pasal 1 ayat 1 pasal 1 sampai pasal 11 dalam perbudakan. Pasal 12 ayat 14 mereka keluar dari perbudakan, lalu mereka beribadah pada Allah. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya itu juga berbicara tentang penyataan Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel, pasal 19 sampai 40, dan Allah memberikan hukum-hukumnya. Supaya apa? Supaya orang Israel melakukan itu karena Allah kudus, menginginkan bangsa Israel juga harus kudus. Nah, saudara sekalian, itu secara umum yang saya bisa sampaikan untuk kitab Keluaran. Nanti saudara bisa baca di buku saya, di diktat saya, itu akan lebih jelas. Tetapi secara umum saya sudah sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.